Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang di acara Kamis Musik dan Podcast 29 dengan tema yaitu Action for Earth. Saya Kesha dan saya akan menjadi moderator pada hari ini bersama Saya Nafisa. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah bergabung dengan kami di acara ini. Baiklah, sebelum itu kita memulai acara, kami akan memberitahukan mengenai agenda kita pada siang hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua itu ada sambutan-sambutan, yang ketiga ada acara inti, yaitu paparan materi dan sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutupan. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Mari kita dengar sambutan pertama oleh Ketua MPK SMP Negeri 29 Jakarta. Kepada rekan kami Mentari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Umum APSI, Bapak Agus Sukoco MM, Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Jakarta, Bapak Abdul Malik MSI, Kepala Sekolah SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo, Ibu Dewi Maisyitoh MPD, Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas Kepala Sekolah dan guru yang hadir dalam webinar ini, yang kami banggakan, rekan-rekan OSIS MPK dari SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo selaku narasumber kegiatan, serta rekan-rekan OSIS dan MPK dari sekolah lain yang sudah bergabung. Bapak Ibu, serta rekan-rekan yang telah hadir dalam acara webinar Action for Earth, perkenalkan, nama saya Mentari sebagai Ketua MPK SMP Negeri 29 Jakarta merasa sangat senang dan bangga atas terselenggaranya acara ini. Acara ini merupakan wujud nyata dari komitmen kita untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan sekolah. Sebagai bagian integral dari kehidupan sekolah, OSIS dan MPK memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyenangkan, dan mendukung bagi seluruh siswa. Melalui webinar ini, kita memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan inovasi dalam meningkatkan program kerja OSIS dan MPK di berbagai sekolah. Saya percaya bahwa kolaborasi dan pertukaran gagasan antar sekolah sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Melalui acara ini, kita dapat saling belajar dari pengalaman sukses masing-masing sekolah dalam mengembangkan program kerja OSIS dan yang inovatif dan efektif. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Agus Sukoco yang telah memfasilitasi webinar ini, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Jakarta yang senantiasa mensupport dan memberikan motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan mengembangkan kompetensi kami. Juga seluruh narasumber, peserta, dan panitia yang memperoleh wawasan yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya acara ini. Semoga melalui webinar ini, kita dapat memperoleh wawasan yang berharga dan dapat mengimplementasikannya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam acara ini. Selamat mengikuti acara webinar Action for Earth. Mari kita jadikan acara ini sebagai momentum untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mentari atas sambutannya. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari pengawas SMP Pembangunan Jaya. Kepada Ibu Dr. Liza MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ini off kamera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Koco, MM Ketua
Umum APSI Pusat, yang terhormat Bu Dewi Masito, Kepala SMP Pembangunan Jaya 2, dan juga ada Bu Betty, eh, Wakil Kepala Sekolah SMP Pembangunan Jaya 2, serta tim Dolan Podcast bersama APSI dari SMP 29 Jakarta, dan juga eh, tim dari Dolan Podcast ada Bu Yuli, guru yang akan menjadi pengawas guru SMP Negeri 29 Jakarta ya. Dan juga tentunya Bapak Ibu yang bergabung di webinar Dolan Podcast with Apsi di acara Kamis Manis. Baik, terima kasih anak-anak sebagai moderator kegiatan webinar ini. Kegiatan webinar ini sangat sangat luar biasa ya, di mana dari anak-anak bersama anak-anak dan juga anak-anak masih jenjang SMP sudah memiliki kompetensi, kemampuan untuk membuka atau mengadakan webinar dalam podcast ini bersama APSI. Dan ini adalah langkah-langkah baik ya untuk anak-anak untuk mengembangkan potensi diri anak-anak dalam melakukan kegiatan podcast. Jadi tentunya anak-anak dengan kegiatan ini belajar untuk memiliki kepercayaan diri, bersama-sama secara berkolaborasi, eh, khususnya SMP Negeri 29 Jakarta yang luar biasa, mampu untuk menjadi moderator secara bersama-sama berkelompok ya. Nah, semangat anak-anak untuk selalu memiliki prestasi, prestasi dan berkarya untuk mewarnai pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf karena off kamera. Terima kasih ya. Kita tahu wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Liza MPD atas sambutannya yang sangat menginspirasi. Untuk selanjutnya, sambutan dari Kepala SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo kepada Ibu Dewi Masito MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih anak-anak dari SMPN 29 Jakarta. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Ketua Umum APSI Pusat, Bapak Agus Sukoco MM. Yang kami hormati Ibu Bapak Pengurus APSI Pusat. Yang kami hormati pula pengawas sekolah, pengawas SMP, khususnya SMP Pembangunan Jaya 2 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Ibu Dr. Liza MPD, dan yang kami hormati Ibu Bapak Pengawas Sekolah, Ibu Bapak Kepala Sekolah, serta Ibu Bapak Guru yang hadir pada webinar siang hari ini, serta anak-anak hebat yang Ibu sayangi dan banggakan, yang turut hadir dalam kegiatan webinar Kamis Musik di siang hari ini. Anak-anak, hari ini luar biasa ya, kita SMP Pembangunan Jaya mendapatkan kesempatan yang luar biasa dalam kegiatan Dolan Podcast di dalam webinar AKM APSI Pusat ini. Kami atas nama lembaga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya untuk Bapak Agus Sukoco beserta segenap pengurus yang sudah memberikan kesempatan kami untuk berbagi pengalaman, berbagi praktek baik. Apa yang sudah kami lakukan, anak-anak SMP Pembangunan Jaya lakukan
kami mendapatkan apresiasi sehingga pada siang hari ini kami berkesempatan untuk berbagi eh, praktek baik. Semoga dengan kegiatan ini kami dapat menginspirasi teman-teman semuanya dari SMP-SMP yang lain juga agar dapat berprestasi juga seperti eh, yang kita harapkan semuanya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan sedikit pantun dari Ibu, boleh? Boleh, Ibu. Boleh, Ibu. Oke, makan nasi campur terasi. Nggak suka ya? Cakep. Ayo berkreasi dan mendulang prestasi. Wah, keren banget. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara inti. Kita mendengarkan paparan materi dari narasumber kita yaitu peserta didik SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo mengenai Action for Earth. Mari kita dengarkan dengan seksama. Kepada teman-teman SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo, Anissa Larasati, Kinaya Pramono Dewi Pabunga, My Love Sabila Danastri, Amira Widya, Obed Noval Jevondra Takain, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ketua Umum APSI Pusat, Bapak Agus Sukoco MM, yang kami hormati Kepala SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo, Ibu Dewi Masyita, yang kami hormati Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Ibu Dr. Liza MMPD, yang kami hormati Ibu Bapak Pengawas Sekolah, yang kami hormati Ibu Bapak Kepala Sekolah, dan Ibu Bapak Guru yang hadir. Serta teman-teman yang kami sayangi dan banggakan yang turut hadir dalam webinar Kamis Musik siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sedikit pengalaman kami tentang dalam mengikuti ajang Global Youth Summit tahun 2024 di Vietnam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kinaya Paramono Dewi Pabunga, bisa dipanggil Kinaya. Dan nama saya Anissa Larasati, biasa dipanggil Lisa. Nama saya Amira Widya Chandralini, bisa dipanggil Amira. Nama saya Obed Novel Jevondra Takain, bisa dipanggil Obed. Nama saya Mailaf Sabila Danastri, atau bisa dipanggil Mailaf. Baik, pada tanggal 22 Juli 2024, kami telah mengikuti event Global Youth Summit yang diselenggarakan di Vietnam. Apa sih Global Youth Summit? Global Youth Summit itu adalah suatu event yang melaksanakan beberapa kegiatan dan salah satunya adalah Lomba Inovasi Sains. Ajang Global Youth Summit ini diikuti oleh beberapa negara seperti Indonesia sendiri, Vietnam, Malaysia, Singapura, Nepal, India, dan Kamboja. Pada tanggal 23 Juli tahun 2024, kami berangkat ke Vietnam bersama dengan teman-teman Blitar. Dari Sekolah Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo mengirimkan 2 kelompok, yaitu yang pertama saya sendiri dan Anissa, membawakan proyek Salvia Fuel. Dan yang kelompok kedua yaitu Amira, Obed, dan My Love mengirimkan proyek yaitu Side Paper. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sedikit tentang alat kami. Yang pertama yaitu Salvia Fuel. Ada suatu penyakit yang sudah mencapai 100.000 lebih kasus di Indonesia pada tahun 2024. Penyakit itu adalah demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit yang disebarkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Oleh karena itu, untuk mengusir nyamuk, kami telah membuat alat yang bernama Salvia Fuel. Salvia Fuel adalah alat pengusir nyamuk yang berbahan dasar dari rosemary dan menggunakan solar panel untuk
Rosemary sendiri ini memiliki 3 manfaat, yaitu untuk mengusir nyamuk, lalu yang kedua adalah untuk mencegah penyakit Alzheimer dan Demensia. dan yang ketiga yaitu sebagai aromaterapi. Lalu salvia fuel sendiri ini memiliki berbagai keuntungan, seperti ramah lingkungan, mudah untuk digunakan, lalu menggunakan panel surya, lalu yang keempat itu untuk mengurangi gas-gas berbahaya, dan yang terakhir adalah tidak mengkontaminasi makanan. Untuk cara penggunaannya sendiri itu yang pertama, siapkan alat salvia fuel-nya, lalu dan filamennya. Lalu yang kedua, masukkan filamennya ke dalam alat salvia fuel. Lalu yang ketiga, nyalakan alatnya. Lalu yang keempat, letakkan alatnya ini pada letak strategis. Lalu yang kelima, alat ini siap digunakan. Salvia fuel sendiri ini sudah kami terapkan di lingkungan sekolah kami untuk memutus rantai penyebaran demam berdarah di sekolah kami. Kesimpulannya adalah, salvia fuel ini adalah alat untuk mengusir nyamuk yang berbahan dasar dari rosemary, dan ini ramah lingkungan karena penggunaan power dari solar panel dan tidak memproduksi gas-gas emisi berbahaya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi produk dari kelompok kami berdua, yaitu obat dan penyerah. Nama saya Amira. Nama saya Maila Sabela Danastri. Kami akan menceritakan secara singkat tentang SciPaper. Seperti yang kita tahu, deforestasi sudah terjadi banyak di dunia ini. Contohnya seperti penebangan hutan dan penggunaan lahan perhutanan untuk perumahan dan perkantoran. Maka dari itu kita menciptakan SciPaper. Sekarang kita akan membahas tentang produk kami, yaitu SciPaper. Sepertinya tidak banyak orang yang tahu tentang tanaman Cyperus papyrus plant, atau biasanya dikenal dengan tanaman papirus. Cyperus papyrus adalah tanaman tropik dan subtropik. Ada beberapa manfaat, yaitu relatif murah karena sangat gampang dicari, dan kalau kita bandingkan dengan kertas biasa, kertas kita dapat meresap tinta dengan baik dan tentunya eco-friendly. Plus kertas kita hydrophobic dengan air. Pada kesimpulannya, SciPaper bisa menjadi salah satu produk ramah lingkungan yang bisa menyelamatkan lingkungan kami karena tidak mengandung bahan-bahan chemical yang berbahaya. Waktu proses pembuatan yang kami gunakan kurang lebih adalah 1 bulan. Kami didampingi oleh guru kami, yaitu Bapak Alvan sebagai guru IPA atau Sains. Kami juga didampingi oleh Mr. Jos dan Mr. Aam sebagai guru bahasa Inggris untuk membantu pembuatan presentasi kami. Kesulitan kami saat proses pembuatan adalah kami harus mencoba membuat beberapa kali sampai mendapatkan hasil yang sesuai. Contohnya seperti mengeringkan kertas yang harus di beberapa kali sampai mendapatkan hasil yang sesuai, dan kita juga beberapa kali mengulang menggunakan formula yang berbeda dari sebelumnya. Sekian. Hal yang harus kami persiapkan sebelum berangkat adalah memperlancar bahasa Inggris agar berkomunikasi dengan baik, memperluas pengetahuan dalam bidang sains, dan melatih kekompakan per tim. Baik, selanjutnya akan kami ceritakan tentang pengalaman kami selama di Vietnam. Di hari pertama, kami melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama, kami akan mempresentasikan produk yang sudah kami inovasikan untuk merebutkan posisi top 6 untuk final selanjutnya. Setelah seluruh peserta menampilkan presentasinya, akan diadakan beberapa materi dari para juri tentang berbagai tema. Setelah memaparkan
materi, selanjutnya akan ada break dan dilanjutkan dengan kegiatan membuat makanan khas Vietnam, yaitu yang bernama banh mi, yang dipandu oleh salah satu juri untuk lebih mengenal budaya Vietnam. Setelah melakukan kegiatan tersebut, pengumuman akan diumumkan. Dan ternyata, 2 tim dari sekolah kami lolos untuk ke babak final. Dan ini adalah akhir dari hari pertama. Saya akan menceritakan hari kedua. Jadi di pagi hari kita disuruh berkumpul dan kita langsung menuju ke Mekong Delta, yaitu sungai yang ada di kota Ho Chi Minh. Kita mengelilingi Mekong Delta, kita mengelilingi sungai di situ dan kita menemukan beberapa hal yang baru dan cukup unik. Yaitu di sana ada pom bensin mengapung, rumah mengapung, dan ada pasar mengapung. Dan di pasar mengapung itu kita melihat cara pembuatan bihun khas Vietnam. Lalu setelah kita dari pasar mengapung itu, kita langsung menuju ke kebun dan memetik beberapa buah-buahan. Setelah dari memetik buah-buahan, kami kembali ke hotel lagi dan kami melanjutkan seminar. Di seminar itu kami diberitahu tentang cara berbisnis, tentang cara menggunakan sosial media yang benar. Setelah itu pada pukul jam 6 malam kami dipersilakan untuk kembali ke kamar dan beristirahat. Hari ketiga adalah di mana kita mempresentasikan kedua kalinya untuk final. Untungnya kelompok teman kita Nisa dan Kinaya yang bernama Safia Phil meraih juara 3 dan kelompok kami Obed, Maelef, dan Amira menjadi top 6 finalis Asia Pasifik tahun 2024 di Vietnam. Setelah itu kita merayakan bersama-sama dengan menari, menyanyi bersama. Kita perwakilan dari Indonesia juga menampilkan beberapa penampilan tradisi Indonesia, yaitu tarian Tanjung Gemirang dan Pencaksilat. Sebelum pulang, kita diajak city tour untuk night activity di pasar wisata night market di Kantung. Di hari terakhir, kami mengunjungi Angiang, komunitas Muslim di Vietnam, yang berlokasi di Masjid Muhammadiyah di Vietnam. Angiang Community merupakan salah satu komunitas Islam terbesar di Vietnam. Yang kami lakukan di sana adalah memberikan bantuan yang berupa sembako dan beberapa uang donasi. Kami sangat bersyukur sekali kami dapat mengikuti ajang ini dan membawa pulang trofi kemenangan sebagai kebanggaan kami. Kami juga sangat senang karena mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan dapat melatih kemandirian, rasa kepercayaan diri, keberanian, dan berani bersosialisasi. Sekaligus mengasah kemampuan komunikasi kami dalam berbahasa Inggris. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Nah, itu dia tadi paparan materi dari sumber narasumber kita yang sangat amat menarik, benar kan? Selanjutnya, kita akan membuka seksi diskusi nih dan tanya jawab. Baik peserta, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi terkait materi yang telah disampaikan? Oke, aku mau nanya nih, eh, kira-kira tantangan kalian dalam mengikuti lomba sains internasional itu apa sih? Makasih. Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Jadi untuk tantangannya dalam mengikuti lomba sains internasional itu yang pertama mungkin di alat di komunikasinya ya Kak. Soalnya kan
di luar negeri kan. Jadi kita lebih memperbanyak menggunakan bahasa Inggris. Itu mungkin yang pertama. Lalu yang kedua, ada tambahan? Yang kedua mungkin di mempersiapkan alatnya, karena mungkin di pempersiapan alatnya ini dibilang cukup singkat ya, karena hanya mungkin 1 bulan dari sebelum lomba. Jadi kayak itu mungkin menjadi salah satu tantangan juga. Lalu ada lagi. Nih, kalau ada yang mau nanya langsung aja raise hand, langsung ngomong, jangan yang ada di komen. Takutnya tertimbun. Ada lagi nggak nih mau nanya? Hmm. Dari tim aku ada berapa? Halo, perkenalkan diri, saya Kaira dari Sekbid Kesekretariatan dari MPK. Saya mau nanya nih, bagaimana cara kalian sebagai peserta untuk mempersiapkan diri secara mental dan teknis dalam mengikuti lomba ini? Terima kasih. Makasih kakek. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Untuk persiapannya kita sendiri, baik secara mental dan teknis, itu kita lebih berbanyak latihan sih Kak. Untuk mungkin latihan presentasi, lalu untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Juga di sekolah kami sudah sering kami melakukan presentasi-presentasi, dan itu mungkin menjadi salah satu faktor mungkin udah terbentuk gitu. Iya, sudah terbiasa untuk ngomong di depan. Nih, aku mau nanya nih Kak. Nih, kalau misalnya dapat info-info perlombaan kayak gitu dari mana sih Kak? Sekolah kami dihubungi tarik dengan Kenapa Bu tadi? tujuan visi misi sekolah kami tentang sains. Jadi kami diberikan informasi oleh beberapa orang atau beberapa agen. Oh baik, keren banget gak sih Iya, Nafisa? Keren banget. Semoga kayak sekolah kita bisa terinovasi ya. iya bisa Keren. ikut-ikut lomba kayak Iya, gitu amin juga. deh, amin ya. Ada lagi nggak nih yang mau nanya-nanya? Bisa langsung raise hand ya. Jangan di kolom komentar ya, Iya. nanti ketimbun nggak kebaca. Kayak pesan dia. Anak-anak mungkin bisa ditunjukkan alatnya yang kalian bawa dalam lomba ke teman-teman semuanya. Wow, ada Keren banget. Jadi Sambil ini bisa dijelaskan ya. ini seperti buku, kalian bisa buat untuk nulis di sini. Ya di sini kita bisa, dan di sini ada tentang apa itu ya QR code, tentang apa itu deforestasi, dan tentang isu global atau pemanasan global yang saat ini terjadi. Jadi yang di covernya ini warnanya agak coklatan gitu. Kita papernya diberi daun jati. Jadi warnanya agak berubah. Nah, kalau misalnya di dalam sini itu warnanya agak hijauan. Nah, itu cuman papernya aja, jadi nggak ditambahin daun atau apa lagi. Jadi ini yang warna hijau itu full dari warna papirusnya. Tetapi kalau misalkan kalian mau memberi warna lain, bisa menggunakan warna-warna seperti dari buah-buahan atau dari bunga-bunga. keren banget ya. Keren banget ya. Nah, tadi kan udah dikasih tahu contohnya. Mungkin untuk kedepannya ada lagi nggak sih Kak mau buat apa lagi gitu untuk kedepannya? Iya. Apa untuk tambahan di SNPP? Di setiap tahun kita juga di sekolah mengadakan lomba holistik. Lomba holistik itu kita membuat suatu produk atau sebuah karya yang bisa digunakan untuk kita, yang pastinya bermanfaat. Dan lomba itu untuk mengasah kemampuan berpikir kita dalam membuat karya-karya baru. Keren banget. Aku ada pertanyaan nih.
Itu Apa tuh? kalau yang bukunya itu tuh kira-kira bikinnya berapa lama? Jadi ini karena waktunya cuma sedikit 1 bulan, terus belum prosesnya lagi. Prosesnya itu sekitar 2 mingguan. Terus kalau misalnya ini jadiin bukunya, tinggal dipotong sama dikasih tinggal jadi bisa. Ya sekitar 2 mingguan aja. Jadi untuk ininya kita mungkin memakan waktu 1 sampai 2 harian. Dan sisanya sekitar 2 minggu kita gunakan untuk latihan presentasi. Baik, makasih. Udah terjawab ya Nafisa. Ini dari tim aku ada yang lagi mau nanya nih. Oh ya Kak, tadi kan yang dipresentasiin cuma alatnya satu nih. Jadi kita mau presentasiin yang alat yang kedua nih Kak, yang tadi yang salvia viola yang pertama. Oh ya boleh boleh. Ya, nah jadi kita itu ini adalah filamennya. Nah filamennya itu terbuat dari Tanaman tanaman rosemary. rosemary. Nah itu dibentuk jadi kayak filamen gitu lapisan. Jadi nanti dimasukin ke alatnya gitu. Gini, ini dimasukin ke sini. Eh, ya ini dimasukin ke sini. Lalu nanti itu dinyalain. Nah itu nanti akan menjadi uap gitu Kak. Sebagai pengganti obat nyamuk elektrik ya. Iya, Biasanya obat nyamuk elektrik kan biasanya menggunakan daya listrik dan menyebabkan em, me- memproduksi gas-gas. gas berbahaya. Iya. Nah, kalau produk kami ini tidak menghasilkan gas-gas berbahaya dan powernya dari solar panel. Jadi tidak menggunakan listrik. Iya, jadi kalau misalnya alat kita ini meskipun kalau misalnya nggak ada cahaya gitu ya Kak ya, misalnya mungkin di musim penghujan, ini masih bisa alat ini masih kita bisa kita gunakan kalau misalnya ada sumber listriknya. Jadi kita bisa ganti di menggunakan sumber listrik gitu ya Kak ya. Kayak ya. Jadi sumber energi listriknya itu tidak hanya berpacu pada panel suryanya, tapi kita bisa pakai listrik langsung. Jadi lumayan efektif. Oh, keren banget Nafisa, kayak kita bisa bikin sendiri. Itu tuh kayak kalau buat nyamuk itu awetnya buat berapa lama itu Kak? Mungkin berapa? Kalau filamennya sendiri itu 5 jam. 5 jam. Jadi kalau 5 jam udah habis, itu nanti warna yang ini kan warnanya hijau pekat ya. Warna hijau pekat, sorry. Nah, nanti itu akan pudar gitu warnanya. Jadi harus diganti ke filamen yang baru. Nah, filamen ini juga sendiri itu keuntungannya bisa didaur ulang gitu. Jadi kita kalau misalnya buang di tanah itu udah bisa didaur ulang gitu. Jadi nggak akan memproduksi limbah gitu. Kak itu filamen itu tadi terbuat dari apa? Dari tanaman rosemary, Kak. Oh, Rosemary. tahu aku tahu. Rosemary yang Namun tanaman yang digunakan bisa bervariasi, bisa dari lavender, dari cengkeh ya, Iya, dari serai. serai. Oh, keren Tuh, Kak. banget ya. Benar, bagus banget. Nah, dari tim aku ada yang mau nanya nih. Ayo. Perkenalkan, namaku Berliana dari Sekbid Kesekretariatan. Jadi aku mau nanya, prevensi terhadap inovasi yang berdampak pada masalah global atau lokal sih yang kalian buat itu? Kak, mohon maaf, boleh diulangi nggak pertanyaannya? Tadi suaranya kurang ini. Apakah ada preferensi terhadap inovasi yang berdampak pada masalah global atau lokal yang kalian buat? Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak, pertanyaannya. Jadi, penggunaan salvia ini khususnya di kelompok kami, itu bisa digunakan di berbagai negara. Misalkan, ini sebenarnya bisa dibuat nggak cuma untuk mengusir nyamuk doang, Kak. Cuma sebenarnya ini bisa dibuat mengusir serangga-serangga gitu. Jadi, bisa untuk dipakai di luar negeri ataupun di dalam negeri. Lokal maupun Internasional, iya.
Lalu alat kami yang kedua yang saya paper itu yang bentuknya yang buku-buku itu juga bisa digunakan, Kak. Digunakan untuk umum juga. Nah, nah dari tadi kan kita udah dari tim kita yang jawab nih. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya juga. Yang ingin bertanya langsung raise hand aja, boleh. Ya, menambahkan saja ya, jadi di SMP Pembangunan Jaya 2 ini banyak produk-produk baru yang merupakan hasil dari karya anak-anak karena ada kegiatan yang tadi disebutkan anak tadi holistik ya, itu setiap tahun. Nah itu anak-anak menemukan sesuatu yang baru, implementasi dari konsep-konsep yang sudah didapatkan di kelas, kemudian dipresentasikan di depan tim juri. Nah, jadi banyak yang telah diciptakan karya-karya dari anak-anak di SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Jadi sudah terbiasa ya anak-anak ya. Nah, SMP Pembangunan Jaya 2 sudah terbiasa untuk membuat sebuah karya yang berbasis sains ya. Ya gitu, moderator. Tambahan mungkin Bu Dewi atau Bu Betty bisa menambahkan seperti apa kegiatan holistik itu. Moderatornya mana? Ya, tiap tahun ya Bu Dewi ya yang holistik dan itu untuk kelas tidak hanya kelas 9 ya, mulai kelas 8 ya, itu sudah anak-anak sudah terbiasa menciptakan sesuatu hal yang baru terkait dengan sains ya, temuan-temuan yang baru untuk bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi sudah kontekstual dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Halo moderatornya. Ya, eh, mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya, Nana. Eh, betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Lisa bahwa SMP Pembangunan Jaya setiap tahun kami menyelenggarakan lomba holistik. Holistik itu apa namanya tentang lomba inovasi sains juga yang lingkupnya masih intern di Sekolah Pembangunan Jaya sendiri untuk anak-anak Sekolah Pembangunan Jaya sendiri. Nah, khusus untuk anak-anak SMP, eh, kami juga melakukan kegiatan lomba inovasi sains ini lingkup anak-anak sendiri. Jadi mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dilombakan itu adalah apa saja tentang apa saja yang terutama tentang fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Misalkan eh, saat ini banyak sekali limbah ya, limbah baik dari rumah tangga maupun limbah-limbah industri dan lain sebagainya. Nah, limbah-limbah tersebut bagaimana cara mengatasinya agar kita lingkungan kita tetap terjaga. Nah, anak-anak diberikan apa namanya, diberikan suatu kasus, diberikan suatu masalah, kemudian bagaimana anak-anak itu menciptakan suatu inovasi untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nah, dari hasil lomba-lomba inovasi yang diselenggarakan oleh sekolah ini, akhirnya kami bawa ke lingkup yang lebih luas, yaitu di event internasional seperti yang sudah dipaparkan di awal tadi. Dan alhamdulillah, anak-anak SMP Pembangunan Jaya dapat berprestasi di tingkat internasional. Nah, seperti itu kurang lebihnya untuk anak-anakku yang lain, yang dari sekolah lain juga silahkan kalau ingin apa namanya
mungkin kita saling menginspirasi, kita saling belajar. Yang di sekolah lain ada keunggulan apa, mungkin kami juga dari SMP Pembangunan Jaya boleh juga ikut belajar ke sana, boleh eh, mungkin tidak secara, meskipun tidak secara fisik, mungkin secara virtual kita bisa saling belajar. Ya, jadi mungkin kita bisa saling belajar tentang apa sih keunggulan di sekolah masing-masing, dan yang kedua mungkin kita bisa menjalin apa persahabatan sehingga kita membuka jaringan seluas-luasnya untuk membuka wawasan kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih banyak Ibu. Ada lagi nggak nih yang mau nanya-nanya? Langsung aja boleh raise hand. Kalau ada yang nggak ada yang mau nanya, aku mau nanya nih. Kak, aku mau tahu nih, apa sih tujuan utamanya diselenggarakan Global Youth Summit 2024 ini? Eh, Kak, aku Ya, mau nanya nih, apa sih tujuan? Coba tujuan. Tes. tes. Udah ada suaranya belum? Ada Kak. Ada, oke. Asik. Aku mau nanya nih, apa sih tujuan utamanya diselenggarakan Global Youth Summit 2024? Oke, Kak. Makasih Kak untuk pertanyaannya. Jadi kalau di Global Youth Summit tahun 2024 ini ada namanya SDG. SDGs. Nah, jadi itu kayak goals yang dari alat-alat yang kita buat itu nyampe nggak sih goalsnya sama yang dibuat sama Global Youth Summit itu. Nah, jadi tapi tujuan utamanya itu adalah kembali lagi ke Action for Earth. Jadi kita membantu untuk Gerakan global, gerakan global. gerakan untuk fokus pada global gitu yang udah terjadi di dunia ini gimana gitu. Mm-mm, benar. Mungkin bisa bertanya satu ya. Terima kasih banyak Kak jawabannya. Itu aku jadi tahu jawabannya. Kan tadi aku nanya nih, kita aku jadi tahu jawabannya. Nih ada lagi nggak mau nanya-nanya nih? Langsung aja Ya, nih. untuk ini mau tanya ya, boleh. Apakah eh, untuk apa bahasa apa ada kendalanya ketika presentasi? Kan menggunakan bahasa Inggris ya ketika presentasi ya. Nah, ya. Baik, terima kasih Bu Liza untuk pertanyaannya. Jadi untuk mungkin kalau presentasi itu ada mungkin gugupnya gitu, nervousnya dikit gitu Jadi ya. kayak Mm-mm. sedikit ngeblank sedikit gitu. Mm. Cuman untuk bahasa sih untuk berkomunikasi dengan orang sana mungkin nggak ada ya Bu, karena kayak selalu Soalnya bisa mengerti gitu. iya, karena di sekolah kami juga diajarin bahasa Inggris kan. Jadi mungkin terus ada namanya ini English Plus, Yes. pelajaran English Plus. Nah, jadi di pelajaran English Plus itu kita lebih belajar ke bahasa Inggris, tapi kita lebih menerapkan bahasa Inggrisnya itu di kehidupan sehari-hari. Jadi kita lebih terbiasa untuk ngomong bahasa Inggris di depan umum. Gitu, Bu. Terima Oh, kasih jadi, pertanyaannya, iya, Bu. ya, jadi udah terbiasa ya menjadi sebuah budaya berbahasa Inggris di SMP Pembangunan Jaya 2 ya. Oke, keren anak-anak. Tes. Ya, silakan moderator. Nah, tadi kan kita udah nanya-nanya nih dan dikasih tahu jawabannya. Mungkin dari kakak-kakaknya ada closingan statementnya nggak nih sebelum penutupan? Terima kasih sudah mengajak kami untuk di seminar kali ini. Kami dari SMP Pembangunan Jaya sangat berterima kasih atas bisa bergabung dengan seminar ini. Ke mute, ke mute.
Ke-mute audionya. Audionya ke-mute jadi nggak ada suara. Sinyal ya ini ya. Ke-mute. Halo? Ya, audionya ke-mute. Ah, sudah. Jadi kita dari SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo, terima kasih sudah diundang bisa sharing seperti ini dan semoga banyak pemuda-pemuda Indonesia bisa kayak kita gini bisa membanggakan nama Indonesia dan terus berkarya untuk teman-teman juga ya. Dan Terima juga kasih. dan juga bisa lebih aware lihat dengan kondisi lingkungan di sekitarnya, lebih peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Itu saja sih. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat informatif banget nih. Sekarang kita akan menutup acara ini dengan ucapan terima kasih dan pengumuman mengenai kegiatan selanjutnya. Terima kasih kepada semua peserta dan narasumber yang telah bergabung dengan kami di acara ini. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk teman-teman yang ingin menjadi narasumber dan berbagi praktik baiknya seperti teman-teman SMP Pembangunan 2 Jaya Sidoarjo, silakan menghubungi Ibu Ika Pratiwi selaku pembina OSIS SMP Negeri 29 Jakarta. Untuk kontak person beliau, silakan cek di kolom chat Zoom ini. Akan ada banyak sekali sekolah-sekolah yang akan bergabung dengan kita untuk saling berbagi dan menginspirasi demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Dan jangan lupa untuk follow IG OSIS SMP OSIS MPK SMP Negeri 29 Jakarta @osismpk.29jhs dan IG SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo @SMP Pembangunan Jaya Sidoarjo. Bapak, Ibu, dan teman-teman Teman yang berbahagia, saya moderator 1 dan saya moderator 2 kami mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu Waalaikumsalam lagi.